kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami ada karena kemurahan. Kami mau menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kami rindu menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ku rindu setiap hidupi ya Tuhan Yesus, kebenaran-Mu dalam kehidupan kami, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Yesus. Amin. Namun karena Roh-Mu Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup, berdaulat, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kami berserah penuh dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau, kami memerlukan Roh-Mu untuk kami boleh menghidupi firman-Mu setiap hari. Hari ini kami mau belajar ya Tuhan, merenungkan firman-Mu. Tuhan ajar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kehadiran Allah. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Imamat pasal 9 sampai pasal 10. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut.
Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Kehadiran Allah adalah sebuah ungkapan kasih-Nya yang berlaku kepada manusia. Dia tidak jauh dan tidak cuek terhadap keberadaan manusia, melainkan Dia sangat dekat, bahkan terlibat dan aktif dalam setiap kehidupan manusia. Kehadirannya menjadi sumber penghiburan, kekuatan, dan pengharapan bagi semua yang percaya. Kehadiran Allah mengacu pada kebenaran Allah di tengah-tengah ciptaannya, secara khusus manusia, untuk menyatakan kuasa-Nya, kasih-Nya, dan penyertaan-Nya. Kehadiran Allah dalam Alkitab dapat dipahami dalam beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran Allah yang universal atau imanensi Allah. Allah hadir di semua ciptaannya karena Dia Allah yang maha hadir atau omnipresent. Dalam kitab Mazmur 139 ayat 7-10 menyatakan bahwa tidak ada manusia yang dapat melarikan diri dari keberadaan Allah. Allah selalu ada dan dekat dengan setiap ciptaannya, meskipun tidak selalu terlihat secara nyata. Lalu yang kedua, kehadiran Allah yang khusus atau manifestasi Allah. Hal ini adalah cara Allah untuk menyatakan dirinya secara khusus dalam waktu tertentu kepada umatnya yang dapat kita baca sejarahnya dalam yang pertama Perjanjian Lama. Allah menyatakan kehadirannya melalui tiang awan dan tiang api saat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dalam Keluaran 13 ayat 21-22. Juga melalui kemah suci dan bait Allah dalam Keluaran 25 ayat 8. Lalu yang kedua, Perjanjian Baru. Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus dalam Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Poin yang ketiga, kehadiran Allah dalam Roh Kudus. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, Allah hadir melalui Roh Kudus yang tinggal di hati setiap orang percaya dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah yang memimpin, menghibur, dan memberikan kuasa kepada umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, kehadiran Allah juga bisa dirasakan secara pribadi yang terasa dalam doa, penyembahan, dan pengalaman hidup. Ketika seseorang merasakan damai, sukacita, atau bimbingan dalam hubungannya dengan Tuhan, itu adalah bentuk kehadirannya. Yang kelima, kehadiran Allah di masa depan atau kehadiran yang kekal. Pada akhir zaman, Allah akan menyatakan kehadirannya secara penuh kepada umatnya dalam langit dan bumi baru dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga. Kehadiran Allah sangat nyata di saat Dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kehadirannya adalah wujud perlindungan Tuhan dan cara Tuhan memimpin bangsa Israel dalam Keluaran 13 ayat 21. Hal tersebut mencerminkan bagaimana Allah senantiasa ada dalam kehidupan kita untuk membimbing dan menyelamatkan. Allah menyediakan yang dibutuhkan manusia secara rohani maupun jasmani. Bagaimana manusia harus hidup dan mensyukuri hadirat dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya? Yang pertama, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 23. Mentaati perintah-perintah Tuhan melalui firman-Nya adalah kunci untuk merasakan kehadirannya. Lalu yang kedua, doa dan penyembahan yang konsisten dalam Mazmur 145 ayat 18. Kita membuka hati dan pikiran untuk berkomunikasi dengan Tuhan, agar kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. Ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan merasakan kehadiran dan bimbingannya secara nyata. Lalu yang keempat, hidup dalam kekudusan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dan Yesaya 59 ayat yang kedua. Hidup kudus dan menjauhkan diri dari dosa, serta memilih hidup sesuai dengan kehendak Allah. Refleksi kita pada hari ini, dengan merasakan hadirat Tuhan, maka kita akan selalu hidup dalam ucapan syukur yang akan membantu kita untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita.
Manusia harus terus mencari Tuhan, membangun hubungan yang intim, dan hidup sesuai kehendak Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, maka kita akan selalu hidup dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.